Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi kita pada program doa pagi GPD Budi Mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan dan dikasihinya dimanapun berada pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya semua ini karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru, kami mau datang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya firman Allah yang kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya ambil dan baca dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam Roma pasal 12 kita akan membaca satu ayat saja di sini. Roma 12 ayat pertama atau ayat 1 dia berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus atau yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Rasul Paulus dia berbicara saudara-saudara tentang persembahan. Kalau kita berbicara persembahan, saudara-saudara, ada banyak sekali jenis persembahan yang bisa dipersembahkan oleh orang percaya sebagai korban. Ya, persembahan itu sebagai korban. Ada banyak jenis persembahan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Dan kalau kita berbicara persembahan atau korban itu adalah merupakan wujud nyata dari iman kita kepada Tuhan. Itu suatu bukti tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berkorban dan mempersembahkan korban itu adalah merupakan ekspresi ya dari hidup kita, dari jiwa kita, dari hati kita, sebagai bukti bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tetapi kali ini saudara-saudara, Rasul Paulus dia berbicara tentang persembahan yang sesungguhnya, ya, persembahan yang sesungguhnya, persembahan yang sejati, ya, sejati atau yang murni atau yang tulen, ya, itu persembahan yang sesungguhnya, yaitu kata Paulus hidup kita ini. Saudara, saya mengajak kita melihat di dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya pasalnya yang pertama itu Tuhan pernah ya menegur bangsa Israel, ya. Dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-11 kita baca mulai. Yesaya 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku.
Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saudara, ini adalah merupakan teguran keras bagi bangsa Israel. Ya, ini adalah merupakan templakan keras bagi bangsa Israel. Ya, apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya? Tuhan katakan, aku sudah bosan dengan korban-korban kamu, persembahan kamu, korban bakaran kamu, dengan kambing domba yang gemuk-gemuk. Aku sudah jijik. Bahkan saudara ayat yang kita baca tadi, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saudara, betapa Allah kecewa dengan bangsa ini, karena bangsa ini mempersembahkan korban-korban persembahan hanya sebagai kebiasaan, sudah menjadi tradisi. Ya, sebenarnya korban persembahan yang paling berkenan kepada Allah adalah kehidupan ini, bukan kambing domba jantan, lemaknya atau dagingnya. Tapi sesungguhnya yang paling Allah inginkan adalah hidup ini. Korban persembahan itu hanya merupakan bukti dari kehidupan orang yang beribadah. Apa saudara yang paling berharga bagi kita kalau bukan tubuh ini? Nah, kalau kita sudah mempersembahkan tubuh ini, hidup ini, berarti kita sudah menyerahkan seluruh jiwa dan raga. Saya memberikan satu ilustrasi yang sederhana. Seorang yang di jalan atau di mana saja, ketika dia ditodong oleh penjahat, entah dengan senjata tajam, entah dengan senjata api, ketika senjata itu telah ditodongkan kepadanya, entah di kepala atau di dada atau di perut, biasanya ada disertai dengan kata-kata, ayo mau serahkan atau tidak, harta atau nyawa. Harta atau nyawa. Saudara, saya percaya siapapun dia pasti akan menyerahkan hartanya. Sebab yang paling berharga adalah hidup ini, tubuh ini, jiwa raga ini. Nah, saudara-saudara, jadi saya mau katakan di sini, kalau orang yang sudah mempersembahkan tubuh, jiwa, rohnya kepada Tuhan, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mempersembahkan. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mempersembahkan. Saudara, berarti yang paling berharga dalam hidup ini adalah tubuh kita, hidup kita ini, roh, jiwa, tubuh kita ini yang paling berkenan kepada Tuhan. Sebab Yesus mati di kayu salib bukan menebus harta kita. Yesus mati di kayu salib untuk membeli kita dengan harga yang mahal dan lunas oleh darah Yesus. Jadi hidup kita ini, tubuh kita ini. Kalau korban-korban persembahan itu hanya merupakan buah dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Buah dari pertobatan kita kepada Tuhan. Buah dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai wujud ekspresi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mempersembahkan hidup ini, saudara-saudara, tidak ada lagi yang paling berharga. Jadi tidak ada alasan ketika seorang yang sudah mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kepada Tuhan kemudian tidak memberikan persembahan. Ya, haleluya. Hari-hari ini belakangan ini ya sosial media kita ribut ya, pro kontra antara korban persembahan. Saudara,
Kalau saudara sudah mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, roh jiwa tubuh kepada Tuhan, apalagi yang paling berharga? Harta itu bukan apa-apa. Jadi saudara-saudara, korban-korban persembahan kita kepada Tuhan itu adalah merupakan wujud buah bukti nyata seorang yang telah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, telah ditebus, saudara-saudara, bukan apa-apa harta kita. Tidak ada arti harta kekayaan kita. Tapi jangan sampai kita mengganti hidup kita ini ibadah yang sesungguhnya dengan harta kekayaan. Tuhan tidak butuh dengan harta kekayaan kita. Tuhan butuh hidup kita ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yaitu di dalam Roma tadi dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, satu, yang kudus, dua, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, persembahan yang hidup, kudus. Kudus kenapa kudus? Karena Yesus sudah tebus kita. Dan yang berkenan kepada Allah. Itulah korban yang paling berkenan. Korban yang paling hakiki, korban yang sesungguhnya, korban yang sejati. Korban-korban persembahan harta kekayaan kita, persepuluhan itu hanya merupakan bukti ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan terus mempersembahkan hidup kepada Tuhan sebagai korban yang berkenan kepadanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau tidak berkenan dengan korban-korban persembahan kami ketika hidup kami tidak berkenan kepadamu. Ketika kami masih hidup dalam dosa, ketika kami masih hidup dalam kejahatan, ketika kami masih hidup dalam perzinahan, ketika kami masih menjadi seorang penjahat, menjadi seorang penipu, menjadi seorang pemfitnah, korban-korban persembahan kami yang berbentuk materi, Tuhan tidak berkenan. Biarlah kami mempersembahkan roh jiwa tubuh kami sebagai korban yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan. Karena kami percaya itu adalah ibadah yang paling menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Amin.